Sadis banget. Kalau bangetnya bisa banyak banget deh. Sadis banget. Jadi kita pun ketika nontonnya kayak nggak expect bakalan terlihat sesadis itu. Oke. Kayak gini? Kalau ke pribadi, saking sadisnya ketiga orang ini alias kita di film ini udah nggak cocok lagi disebut sebagai perempuan gitu. Ya udah cocok jadi betina tuh cocok ya? Udah cocok banget cocok karena ya? kayak gitu kan soalnya. Apa kau ingat dengan persekutuan kita dulu? Mateni sing mateni ningro. Jangan lagi kau bisiki aku rasa keraka. Kau takut karena meniranya bisa menang. Pergi kau. Mati atau tunduk kepada musuh. Nama Yesus Kristus. Halo Sobat WK, ketemu lagi bersama saya Kintoko di podcast Kinari. Hari ini saya ada di kantor Falcon Pictures. Lagi ada gala premier film Para Betina Pengikut Iblis. Sebentar lagi kita akan ngobrol dengan 3 bintang film utamanya. Siapa saja mereka? Ikuti saya ke dalam. Halo Sobat WK, ini tadi yang saya janjikan 3 bintang utama film Para Betina Pengikut Iblis. Dadah, ada Anggini, ada Mawar Jong, ada Sarah Fajira. Ini harus nonton nih kalau pengen merasakan suasana yang mencekam, mengerikan, sadis ada di film ini. Perannya apa, terus karakternya seperti apa? Oke, aku Hanggini di Para Betina Pengikut Iblis berperan sebagai namanya Sari gitu. Sari ini adalah dukun teluh. Tapi sebenarnya si Sari ini tuh dulu sudah pernah bersekutu dengan iblis nih Mas sebelumnya gitu kan. Tapi akhirnya dia tobat gitu kan. Dia tobat, dia kerja ke kota untuk cari nafkah, untuk bantu bapaknya. Tapi ternyata dia dapat kabar kalau adanya dibunuh. Akhirnya dibalik. Terus gimana ya caranya untuk balas dendam yang paling cepat dan paling sadis, yaitu bersekutu dengan iblis. Gitulah si Sari ceritanya. Oke, jadi Sari ini dukun teluh ceritanya nih Sobat BK nih. Sadis juga nih kalau nonton filmnya nanti. Mawar? Halo semuanya. Aku Mawar di film Para Betina Pengikut Iblis. Aku berperan sebagai Sumi. Ini nyala juga kan ya Mas? Oh iya, bisa ngeliat kesini berarti? Bisa. Oke. Oke. Ya, jadi Sumi ini dia hidup berdua dengan ayahnya yang sedang sakit dan jadi memang untuk bertahan hidup dia harus berjualan gulai dari daging yang tidak biasa ya di film ini, dan akhirnya dia bersekutu dengan iblis. Jadi di antara ketiga karakter ini Sumi adalah pengikut yang paling baru nih. Oh, newbie-nya. Iya. Newbie. Sarah Fajira. Hobinya sekarang main film. Mudah-mudahan nggak lupa nyanyi ya, Sarah ya. tetap ingat roots-nya dari mana dong mantap. gitu. Tapi tetap menjalani dua-duanya dengan baik gitu. Kayak Jared Leto. Halo semuanya, salam kenal. Saya Sarah Fajira. Di sini saya berperan sebagai Asih. Asih ini sendiri karakternya betina paling gila, paling liar, paling ganas, dan apa ya, bisa dibilang penyebar maut dan biang kerok di antara betina yang lainnya, yang buat desa Potrosaran resah. Potrosaran namanya. Iya. Dan untuk karakternya sendiri, dia ini tukang mengumpat, dia iri, dengki, semua penyakit hati manusia itu ada di dalam diri Asih. Gitu. Jadi tetap kelihatan menakutkan juga ya Asih ini ya. Tetap terlihat menakutkan. Tuanya saja menakutkan kan? Iya. Nanti kalau dilihat
pokoknya harus lihat film ini. Sarah, apa pertimbangannya ketika menerima tawaran film ini? Karena memang sebelumnya yang tayang duluan di bioskop kan, sebelumnya Sarah pernah ikut main di Bayi Ajaib juga, horor juga. Pertimbangannya karena sutradara yang sama kah? Rumah produksi yang sama kah? Atau karena beradu peran dengan Mawar, dengan Hanggini, dengan Adipati Dolken juga ada? Karena sutradara yang sama, Jadi udah seirama ya, udah seirama ya. Sutradara kesayangan kami banget gitu. Dan secara cerita, aku kan kirimin sinopsisnya gitu kan, jadi kayak wah ini menarik banget sih, jadi aku tertarik banget gitu. Karena kalau untuk dari PH memang aku lagi sama Falcon gitu. Oke. Gitu intinya sama Falcon. Dan aku bahkan nggak tahu cast-nya siapa aja gitu. Sebelumnya aku belum tahu siapa. Akhirnya aku tanya siapa aja nih. Oh ternyata cast-nya tuh luar biasa ini ya, jago-jago gitu. Kayak aku masih junior di sini, aku takut banget. Oh my god. Jadi ya tanpa berpikir dua kali aku langsung ya aku mau. Baru pertama kali ketemu mereka di film ini ya? Di film ini. Jadi membangun karakter Asih sesulit apa misalnya? Ya, kalau di Bayi Ajaib, kalau moviegoers udah nonton, lebih mudahkah menjadi ibu? Kalau di sini kan jadi apa ya, si Asih ini kan penebar teror gitu. Iya. Tantangannya lebih mudah yang pertama atau yang terbaru? Lebih mudah yang ini. Lebih mudah yang gimana? Mungkin karena aku memang suka horor ya. Aku suka nonton film horor dan aku memang hobi banget di film horor gitu. Jadi treatment dari horor terus jadi ibu-ibu rumah tangga di Bayi Ajaib itu lumayan challenging banget gitu. Soalnya harus benar-benar mengurangi range si antagonisnya aku gitu. Karena di sini kan aku jadi protagonis. Kalau di Para Betina ini kan antagonis ya udah bebas gitu. Mau kayak seperti apa gilanya, negatifnya, jadi bebas gitu. Kalau untuk kesulitannya, alhamdulillah karena kita sering open discuss sama Parako, jadi gampang buat kita kita tuangkan gitu di film Para Betina Pengikut Iblis ini gitu. Jadi jangan lihat sekarang ini ya, jangan lihat sekarang Sarahnya yang manis banget. Di filmnya akan berbeda penampakannya. Mawar kenapa terima tawaran ini? Sama juga kah alasannya? Jadi memang sebelumnya aku udah dengar ide ceritanya dari Parako dan dijelaskanlah ketiga karakter yang akan ada di film ini gitu. Terus waktu aku lagi di perjalanan, aku dikasih tahu sama manajer aku dipilih untuk menjadi Sumi gitu. Memang kita sempat diskusi langsung itu ya, langsung dipilih Sumi. Jadi memang kita sempat ngobrol kan sama Parako. Jadi kalau misalnya kamu di antara ketiga karakter ini gitu, kamu tuh kira-kira bakal lebih milih yang mana ya gitu. Istimewa baru berarti. Kenapa? Suruh milih tuh istimewa itu. Waduh. Iya, suruh milih. Iya kan? Artinya nggak langsung Tapi kan maksudnya kan waktu itu aku mikirnya, oh mungkin kalau misalnya berandai-andai gitu loh Mas. Bukan yang kayak, wah aku disuruh pilih nih gitu. Jadi kayak ini masih berandai-andai. Kalau misalkan aku masuk di film yang diceritakan sama Mas Rako ini, kira-kira aku memilih jadi siapa gitu. Terus aku dikabarin aku terpilih menjadi Sumi. Karakter yang sebelumnya aku tertarik juga ketika diceritakan itu gitu. Dan pasti seneng banget ketika baca skenarionya pun, wah itu penuh dengan tantangan menurut aku. Bener-bener aku menemukan gesture-nya Sumi, cara dia berbicara itu setelah fitting bersama dengan Saber dan juga Bapak Karto. Jadi memang aku udah ngelihat pakaiannya Sumi, kira-kira gimana Saber ya? ini pacarnya Sumi, Karto ini ayahnya Sumi. Lanjut, Mawar. Jadi memang
gimana ya kira-kira cara pembawaan secara bajunya, terus gimana cara dia, karena dia memang tinggal berdua dengan ayahnya sedari kecil, bagaimana dia mengikuti postur ayahnya juga, cara ayahnya berbicara juga gitu. Awalnya sangat-sangat mengalami kesulitan, tapi puji Tuhan seperti yang disampaikan oleh Kak Sarah tadi, kita didampingi langsung oleh Mas Rako, kita bisa langsung memberikan pertanyaan, terus kita setiap karakter juga diberikan musik-musik yang berbeda. Jadi kalau Sumi moodnya lebih kayak tergesa-gesa, aku ingin di sini, aku ingin ke sana gitu, kayak cepat berpindah gitu. Kalau Sari dia yang lebih mencekam gitu. Diem, mainnya lewat mata kalau aku tuh. Nah kalau Asi sendiri juga beda lagi musiknya. Dan kalau si Asi ini lebih ke tembang-tembang Jawa gitu. Oke. Karena lenggok-lenggoknya gitu. Padahal yang ngomong bahasa Jawa pakai mantranya si Sari ya. Tapi si Asi sendiri juga medok gitu. Iya. Aslinya. Iya. Tapi langsung muncul gitu aja, Mawar. Maksudnya ketika ditawari langsung Sumi, rohnya Sumi itu bisa langsung merasuk ke tubuh gitu. Enggak Mas. Atau sulitnya kayak apa gitu? Sulit banget untuk menghadirkan Sumi itu. Karena memang ini sebuah karakter yang baru juga. Jadi untuk menghadirkan Sumi itu memang setiap dari pulang reading aku baca ulang gitu. Dan waktu itu ada satu hari di mana aku mencoba melupakan semua yang sudah image Sumi yang aku bangun di kepala aku, terus aku baca ulang lagi. Terus aku mikir kayak, oh kayaknya adegan yang ini tuh itu maksud Suminya tuh kayak gini deh, karena ini deh gitu. Akhirnya jadi memang apa ya, aku bisa dibilang sangat sering baca skenarionya. Jadi kayak pulang dari reading aku baca lagi, di jalan aku baca lagi gitu. Kira-kira apa lagi yang aku bisa dapetin dari Sumi yang bisa aku tambahin nanti di karakternya dia gitu. Jadi agak PR ya itu ya. Iya. Buat dapetin si Sumi itu butuh berapa lama? Kita untuk proses readingnya sendiri ada 2 minggu kurang lebih. Ya, 2 minggu kurang lebih 2 minggu. Cukup itu untuk menghadirkan Sumi. Wah, saya berharapnya semoga yang nanti bertemu di layar itu Sumi yang bisa apa ya, membuat teman-teman percaya kalau Sumi yang itu mengalami begitu banyak kejadian dalam hidupnya, terus juga dia terhasut oleh iblis, dan ya semoga Sumi yang hadir nanti di para betina pengikut iblis meyakinkan teman-teman semua yang nonton nanti. Jadi nanti teman-teman yang nonton film para betina pengikut iblis ini tidak akan menemukan sosoknya Mawar asli. Nanti ditonton aja. Hanggini, kenapa terima tawaran Mas Rako? Jadi tuh sejujurnya ini kan Karena adalah, ini film pertama horor kah? Sama kayak Mawar? Mawar film ketiga. Enggak Mas, horor. Oh, horor horor. aku film pertamaku kalau. Film pertama. Jadi aku tuh emang gimana ya Mas, kalau menurut aku mau main film horor yang aku emang bener-bener tertarik gitu sama ceritanya, karena basicnya emang penakut. Aku nggak mau aku setengah-setengah menjalankan proses syuting dan memerankan perannya gitu. Jadi suatu saat aku tuh ditawarin sama manajer aku, tapi tuh sejujurnya aku ditawarin antara 2 karakter. Oke. Aku Sari nggak tahu. dan Boleh gak sih di spill? Boleh ya? Percaya gak? Sari dan Asih. Oh. Terus aku kayak oke, coba aku baca dulu ya gitu. Aku baca dulu sinopsisnya, karakternya. So aku ngerasa kayaknya diri aku ini bisa berada di dalam si Sari ini. Oke. Gitu kan. Apalagi dengan basicnya Asih yang selalu tertawa gitu kan. Aku yakin itu akan menjadi tantangan yang sangat besar buat aku, dan Asih tuh emang adanya di Sarah banget sih. Karena menurut aku tuh kayak apa ya, karakter tuh pasti menentukan siapa sih. Betul, gitu kan. jodohnya ya. Gitu, dan aku yakin banget kalau itu adanya di Sarah kayak gitu. Kenapa saat itu nggak yakin menjadi Asih? Karena aku nggak yakin aja. Nggak karena ketawa aja kah? Bisa jadi karena aku tuh anaknya jujur agak kurang bisa mengekspresikan rasa ketawa tersendiri itu. Jadi kalau aku dapat adegan ketawa itu lebih challenging daripada dapat adegan nangis, marah dan lain-lain. Sejujurnya gitu. Tapi akhirnya pas aku baca-baca, aku juga suka banget sih sama background karakternya si Sari. Maksudnya gila, dia berarti secinta itu ya sama adiknya sampai mau berbalas dendam dan balik lagi bersekutu dengan iblis gitu. Maksudnya cintanya sebesar itu gitu sih. Iya. Jadi kita memang berjodoh dengan karakter kita masing-masing. Betul. Tapi sesulit apa menghadirkan Sari saat syuting? Jujur sulit banget. Walaupun mungkin Sari tuh jatuhnya kayak kalau bahasa Gen Z-nya introvert ya. Introvert, dia kan dia nggak punya teman.
dia sendirian gitu kan, anaknya pendiam banget juga, misterius banget juga gitu. Cuman kan introvertnya Hanggini dengan introvertnya Sari juga Beda. sangat-sangat berbeda gitu. Mungkin yang aku lakukan adalah dengan lagu yang dikasih sama Parako tadi, aku tuh suka play tiap hari juga sambil baca skrip, karena kan gimana dari si lagu yang silent tapi mencekam itu aku bisa bergerak, gestur badan aku kayak gimana, cara aku berdialog enaknya, intonasinya seperti apa, speednya, kayak ada metronomnya juga nggak sih Bapak pernah ngasih ya? Jadi kayak kamu segini speednya gitu, kalau Sumi segini, Asari segini, Asi segini. Itu gitu. sebegitu dahsyatnya ya, Mas Rako bisa memberikan pilihan lagu kepada kalian, terus kalian bisa menerjemahkan itu menjadi karakter masing-masing gitu loh. Alhamdulillahnya mungkin karena kita semua juga open discuss juga ya sama Bapak gitu. Bapak tuh bener-bener nggak tertutup sih, malah kayak kamu ada ide apa lagi gitu. Boleh ayo kita open discuss gitu. Enggak, maksud saya ini yang gini, ketika apa waktu itu lagu apa yang di Gak ada judulnya. Oh, nggak ada judulnya, hanya instrumen aja ya. Instrumen. Nah. Instrumen. Kalau saya sebagai orang awam melihatnya hebatnya kalian itu begitu tadi bisa menerjemahkan si lagu ini, kemudian kalian bisa menerjemahkan sendiri gambaran si Sari, Asih dan Sumi itu loh. Jadi apa yang saya Hanggini lakukan untuk menerjemahkan itu dari sekedar musik? Dari Selain dari skenario ya. Yang pasti aku play terus. Selain aku play terus musiknya, aku harus imajinasi aku bener-bener aku mainin aja sih Mas. Karena maksudnya sebagai seorang aktor juga imajinasi kita kan harus bermain ya. Apalagi itu juga bukan karakter kita yang sesungguhnya. Jadi kalau misalnya aku dengerin gitu malam-malam sebelum tidur, kayak gimana ya kira-kira bentukannya Sari kalau jalan, kalau ngelirik orang tuh kayak sampai pegel gitu ngelirik orang. Karena dia Sari tuh nggak suka yang nengok gini tuh, dia nggak suka. Dia tuh sukanya tuh kayak gitu, ngelirik banget. Iya, ngelirik, liatin atas bawah, judging banget deh orangnya gitu. Kalau zaman sekarang kayak gak ada yang nemenin deh. Ya kan? Kayak bener-bener judge a book by its cover tuh Sari sih. Gitu. Gitu aja sih. Mawar, itu menghadirkan musik untuk menghadirkan Sumi itu. Apa yang kamu lakukan saat itu? Jadi ini agak lari dari pertanyaan sih, tapi di sini aku juga ditantang untuk menari ya Mas. Mungkin kalau Mas ngelihat. Iya, ada dengan Jadi nari. aku dapat 2 musik nih sebagai PR. Tapi lagunya nggak menyeramkan sih. Lagu yang waktu si Sumi menari sebenarnya. Iya. Jadi aku tuh dapat 2 PR, gimana cara menghadirkan Sumi di keseharian dan bagaimana cara Sumi menari. Oke. Iya. Jadi kalau musiknya itu ya dari yang aku tangkap dari Mas Rako juga sempat ngomong gitu. Kalau musik ini saya rasa di Sumi itu menggambarkan kalau dia ini dia tergesa-gesa. Dia aktif gitu, maksudnya kayak dia lari ke sana, dia misalnya diminta bapaknya untuk nyamperin dokter treatment, dia langsung lari, dia kesini langsung lari gitu. Jadi memang kayak aktif banget nih anaknya nih gitu. Terus untuk lagu satunya lagi, karena memang Sumi ini tomboy ya, jadi saya juga agak bingung gitu nyari tariannya tuh gimana ya kira-kira gitu. Tapi nggak tahu sih, akhirnya karena memang saya juga nggak pinter nari, jadi mungkin Ya artinya itu menciptakan sendiri begitu gitu. ya jadi kayak ya udah deh nggak apa-apa, pede aja gitu. Oke. Iya. Padahal di skenario atau Mas Rako nggak pernah meminta Mawar untuk menggerakkan badan seperti itu ya? Sebenarnya kalau narinya nggak diminta sespesifik apa bentukannya, tapi kayak yang aku tahu memang kayak Sumi ini bukan tipikal orang yang bisa mengekspresikan dirinya dengan tarian gitu. Jadi memang kayak itu sebuah cara dia untuk bikin lebih tenang gitu ketika melakukan sebelum melakukan hal tersebut gitu. Iya. Jadi ya pasti yang agak-agak lebih ke bahunya gitu, yang bagian atasnya sih yang bergerak gitu sih. Hal tersebut apa harus nonton nanti. Iya teman-teman. Sarah menghadirkan Asih, cukupkah dengan lagu dan skenario itu? Atau ternyata punya improve sendiri gitu? Alhamdulillah. Makin jatuh cinta dengan acting sekarang kan? Alhamdulillah, karena banyak open discussion sama Pak Rako, aku tanya-tanya dari gesturnya si Asi sendiri itu seperti apa, dan akhirnya ketemu juga gitu. Aku dikasih PR, dikasih kisi-kisi kayak
Sarah, kamu tahu film Memoirs of a Geisha nggak? Oke. Itu film favorit aku banget. Ya udah, kamu tahu Hatsumomo? Iya tahu. Tahu kan gesturnya dia seperti apa? Iya tahu. Iya, kamu jangan lupa ya, selalu terapkan si Hatsumomo itu di Asih. Oke, siap. Hatsumomo itu kan selalu kayak yang gitu kan, ngeliatin orang tuh kayak bener-bener dangak banget gitu kan, sombong gitu. Aku sebenarnya nggak boleh banyak spoiler karena ini masih belum banyak part. Nanti kita asli tayangnya gitu. setelah tanggal 16 ya Mas ya. Jadi dengan ya aku ceritain yang ini aja kali ya, kayak flashbacknya Mas Karto, gimana Dengan dia Asih. jatuh cinta sama Asih, perjalanan mereka gitu-gitu. Seperti yang dilihat kayak Asih di atas meja dianya menari-nari gitu. Itu sebenarnya sama Paraku nggak dikasih musik sama sekali. Aku disuruh nembang sendiri. Jadi Paraku bilang kayak, Sar, kamu mau nggak nembang di atas itu? Boleh. Kamu ada nggak kepikiran kayak lagu apa gitu? Lagu aku sendiri boleh nggak? Oh, oke, silakan. Ya udah, aku langsung kayak nyanyiin aja sambil dengan lenggoknya ciri khas Jawa gitu kan. Dan apalagi tadi pertanyaannya? Ya itu maksudnya memunculkan ketika disuruh menari, disuruh bernyanyi itu otomatis muncul itu si Asih itu. Otomatis muncul. Alhamdulillah otomatis muncul, kayak tiba-tiba Asih masuk gitu. Ya, jadi kayak hobinya si Asih ini kan tertawa gitu-gitu. Terus dengan dengan arahan Parako pastinya, terus kita bertukar pikiran, atau kayak aku ngomong sama Parako kalau sama aku kayak gini boleh nggak? Oh ya nggak apa-apa, silakan kayak gitu. Untung bisa nyanyi ya Sarah ya, Ya, maksudnya penyanyi, jadi ya kesulitan ketika bernyanyi ya, sekalipun nembang ya. Nembang alhamdulillah bisa, nari juga bisa. Sebelumnya gitu. pernah nembang? Aku tuh kalau nembang bisa dibilang otodidak. Nembang kan emang ada ya? Ada. Otodidak di tahun 2020 setelah latih sih. Oke. Pas latih itu aku udah mulai kayak mendalami nembang tuh seperti apa sih gitu dari situ. Dan ternyata kepake ya di film ini. Iya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga memang dari kecil udah hobi nari gitu. Jadi kayak banyak banyak talenta yang dikasih sama Allah ke Sarah tuh bisa mendeliver Asih dengan semoga dengan baik gitu. Semoga banyak yang suka juga gitu. Semoga mereka nggak kecewa dengan apa nih katanya begini ternyata pasti begini gitu kan. Takutnya kayak gitu. Nyinyir tuh gitu. biasa dinyinyirin ya. Ya udah lah ya. Mawar sempat gitu. Kalau lihat di filmnya nanti berlari, berteriak, powerful banget itu loh. Ya masih muda memang. Sempat mengalami kesulitan nggak? Katanya sempat mengonsumsi obat sakit tenggorokan karena kehilangan suara segala itu Mawar. Dahsyat pokoknya kalau lihat Mawar jadi Sumi. Amin. Wah, jadi aku kurang tahu sih dengan set-set yang lain, tapi memang di set Sumi itu karena aku dengan Bapak Karto kita lumayan banyak berantem ya, dan ada beberapa adegan teriak. Jadi memang obat sakit tenggorokan itu selalu standby di set kami gitu. Khusus untuk Sumi itu, khusus untuk Mawar itu. Aku sih enggak. Oh ya, oke. Kak Sarah? Kalau aku ada sih. Ada juga ya? Ada juga, karena kan yang tertawa gitu. Iya, jadi kayak misalnya kayak aku sama Bapak Karto abis ada adegan yang lumayan intens gitu dan ya membutuhkan suara kita gitu. Jadi kayak langsung maaf tapi boleh habis ini disediain obat sakit tenggorokan nggak ya gitu. Jadi biar besoknya nggak hilang suaranya. Dan puji Tuhan aku nggak sempat kehilangan suara sih selama proses syuting. Dan wah itu tadi sih tenaganya memang banyak banget diperlukan. Adegannya berat ya?
ada beberapa adegan lari juga, tapi untungnya nggak diambil dalam satu hari ya Mas. Jadi memang beberapa hari yang berbeda gitu. Mungkin kalau dalam satu hari yang sama saya capek beneran tuh ya. Jadi apa namanya, menurut Mawar itu memang sangat berat ya adegan-adegan. Kayaknya sih iya ya, nggak usah dijelasin juga, nanti penonton akan menggambarkan sendiri. Maksudnya nggak mudah gitu loh jadi Sumi ternyata. Wah, saya yakin semua karakter yang ada di film ini pun merasakan hal yang sama gitu. Pasti ada beberapa adegan yang membutuhkan tenaga yang luar biasa banyak. Begitu pula dengan tim yang ada di balik layar, yang banyak adegan darah, ada adegan lain-lain yang memang membutuhkan tenaga yang banyak. Dan apa ya, seneng banget sih bisa ketemu dengan mereka semua dan juga cast-cast yang luar biasa ini bergabung dalam satu film. love banget untuk kita semua. Iya, gini ada kesulitan selama syuting kemarin? Kalau aku kesulitannya, jawaban aku ini kayak basic sih sebenarnya. Aku tuh bilang kalau aku tuh kesulitan banget untuk ngafalin si Jawa, bahasa mantra Jawa mantra itu ya. kan. Bahasa mantra. Emang orang Sunda ya? Hah? Enggak, aku sih sebenarnya orang Jawa. Jawa ya? Cuman ini kan kromo inggil gitu kan, Mas. Iya. Dan panjang Betul. banget gitu kan. Karena dan udah diwanti-wanti kalau ini adalah mantra yang berbahaya gitu. Jadi gak boleh Asli beneran sembarangan. itu? Mantra asli? Sesungguhnya seperti itu? Aku nggak tahu bisa jawab atau enggak. Pokoknya intinya ini mantra yang jangan sembarangan diucapkan lah ya. Serem intinya juga ya. kayak gitu. Jadi mungkin itu beban yang aku bawakan lumayan Oke. berat kayak gitu sih kalau dari aku gitu. Tapi nggak sempat ngulang kan? Atau cukup sekali? Apanya? Itu adegan Oh, dia kan pasti ada yang mengucapkan mantra itu. Ada juga yang butuh shot dari sini, ada yang butuh shot dari sini, tapi pasti tetap berulang-ulang juga gitu sih. Tapi aman kan selama syuting? Penasaran? Sih. Februari. Nah, di sini 3 bintang utama para betina pengikut iblis ini juga rela, tidak total tuh mereka kalau bermain film berakting tuh total, salah satunya berani tidak tampil cantik. Kalau lihat wajahnya mereka nanti di film nggak ada cantik-cantiknya. Ada komentar? Nggak ada deh. Kamu Itu. deh. Bulan pertama. Oh, enggak. Kamu paling cantik tahu. Masa sih? Iya. Kalian semua paling cantik. Iya. Paling cantik karena dia karena rambutnya ada yang siluet merahnya tuh. Jadi itu Istimewa dia. Jadi sebenarnya karena mungkin si Sari ini adalah dia seorang ART dan dia tinggal di kota, mungkin tuh dia emang ingin mengikuti Oke. zaman aja kali ya. Jadi dia pengen beda dari yang lain gitu. Jadi dia kayak highlight rambut aku gitu. Paling benar. Gitu. Tapi bener misalnya ya namanya peran dijalanin, dilakukan apapun, termasuk tidak tampil cantik hal gini. Aku pun potong rambut buat Sari ini. Oh. Jadi waktu itu rambut aku panjang. Jadi emang kebetulan sih aku tuh pengen banget potong rambut pendek, tapi tidak ada yang memperbolehkan ya dari judul apapun. Jadi alasan buat potong nih. Iya, terus tiba-tiba awalnya tawarin kita udah coba tes makeup pakai wig dan lain-lain. Terus aku ngerasa, aduh adegannya kan bakal kayak baca mantra. Nanti sebenarnya ada adegan fighting lah, ada segala macem. Kayaknya pakai wig bakal bikin aku migrain deh di lokasi gitu kan. Terus akhirnya ditanya seperti apa nih mau potong rambutnya, pokoknya kayak segini gitu. Awalnya akhirnya aku diskusi sama manajer aku, ya udah nggak apa-apa, akhirnya kita potong kayak gitu. Dan menurut aku untuk nggak cantik ya itu kan sebuah karakter juga ya Mas gitu. Kayaknya kalau kita memikirkan diri kita sendiri di sebuah karakter ya berarti itu bukan jadi karakter orang lain. Oke. Jadi malah jadi diri sendiri gitu. Iya sih. Yeah. Potongan rambut itu juga sesuai dengan bayangannya Mas Rako kah? Iya. Udah sesuai dengan request dan sesuai dengan awalnya kita kan workshop juga kan untuk kayak tes makeup, tes rambut, pakai poni segala macam gitu, pakai poni dan lain-lain itu juga semuanya sesuai dengan apa yang para aku mau. Oke. Gitu. Mawar, yang kelihatan banget nih di film yang ini nih, dari make up-nya aja nggak ada indah-indahnya loh. Padahal aslinya kalau nyanyi, wow, glamor gitu kan, kayak Sarah tuh. Masya Allah. Begitukah Mawar total yang namanya aktris ya memang hajar aja gitu. Wah, Nggak terganggu, artinya nggak terganggu dengan make up. pasti senang banget bisa dikasih kepercayaan untuk menjadi karakter Sumi yang dengan tampilan yang berbeda juga. Dari segi pakaian juga kita semua berbeda, dari segi kostumnya, terus setnya juga. Waktu pertama masuk set aku kayak wow, ini yang nanti akan menjadi rumahnya Sumi gitu. Jadi memang apa ya, semua yang ada di
di produksi ini nggak berhentinya bikin aku kagum sih Mas sebenarnya. Iya. Jadi kayak ketika pertama kali didandanin jadi Sumi gitu kan kayak wah nggak sabar nih buat syuting gitu. Oke. Malah semangat ya. Iya, semangat sih. Malah semangat ya. Semangat banget. Sarah juga kah? Biasanya tampil ciamik gitu, kok ciamik. Kalau menurut aku yang aku pelajarin di seni peran ini ya, halo semuanya, saya newbie, saya junior, mohon maklum. Yang aku pelajari dari seni peran adalah kalau seumpama ini dan ini ilmu yang aku dapat dari Bapak Doni Damara, I love you so much. Bapak, I miss you. Jadi gini, di dalam seni peran ini begitu kita mau karakter kita seperti apa, baju kita seperti apa, mau kita nggak nyaman atau enggak, ya kita harus profesional, kita harus menerima. Kalau memang harus kelihatan jelek ya harus lo harus kelihatan jelek gitu. Kalau katanya kalau katanya si Bapak Doni Damara bilang kalau lo disuruh jadi tokai ya lo harus jadi tokai gitu. Seperti itu. Jadi yang aku pelajarin adalah ya aku nggak jadi kita mengesampingkan apa ya, kayak aduh aku ngerasa nggak cantik deh di sini, aku nggak mau gitu, nggak bisa karena ini sudah tuntutan pekerjaan, karena ini sudah tuntutan dari skenario dari dan terjun sebagai aktor atau aktris ya kamu rela diapa-apain gitu. Istilahnya begitu, dari lo, dari penampilan, dari semuanya ya harus terima gitu. Mau lu kelihatan jelek, mau kelihatan enggak, ya udah gitu. Tetap harus terima, tapi harus nggak ada profesional. beban ya, maksudnya atau justru malah mendukung masuk dalam karakter. Aku nggak jaim gitu, sempet nggak sih ngerasa jaim gitu barangkali? Kalian ngerasa kayak gitu nggak sih? Enggak sih, ngerasa kayak nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Justru kayak kalau memang karakternya seperti ini, ya nggak apa-apa, kita nyaman di sini juga gitu. Gitu. Iya nggak sih? Bener. Terakhir barangkali boleh cerita sesadis apa menurut kalian film ini? Kalau Sadis banget. kalau horor juga iya, tapi Sadis banget. kalau saya nontonnya kok mengerikan, mencekam, menegangkan tuh. Menurut dari Mawar dulu, sesadis apa film para betina pengikut iblis? Sadis banget. Kalau bangetnya bisa banyak banget. Sadis banget. Jadi kita pun ketika nontonnya kayak nggak expect bakalan terlihat Seperti sesadis ini. itu. Oke. Gitu. Iya, benar-benar karena memang kan di setnya kita juga maksudnya kayak adegan yang terlihat berbahaya kan memang semua kamera trik ya Mas. Jadi ketika nonton baru kita kayak wah kelihatannya gitu ya gitu. Jadinya seperti itu ya. Iya. Oke. Jadi sadis banget. Tapi enggak ini Mawar merasa nyaman ketika melakukan itu atau sempat terganggu barangkali. Gue nggak mau lah begini gitu. Atau ya akhirnya namanya aktris ya itu tadi ya, lakukan aja gitu. Ya jadi saya adalah salah satu yang takut banget sama darah. Wah, apalagi begitu. Iya, dan sepertinya di sini saya banyak sekali bertemu dengan darah juga, Mas. Jadi memang aku banyak ngobrol sama Karabin kayak nanya-nanya, ini darahnya kira-kira terbuat dari apa ya, gitu. Kenapa warnanya bisa merah gitu. Terus ini kira-kira aman nggak ya? Terus ada beberapa adegan motong juga, itu aku juga nanya kayak, ya. Gue jadi bayangin ini. Iya, jadi itu juga saya takut ada adegan usus juga kan Mas, gitu kan? Iya. Itu juga menyeramkan sekali awalnya, tapi Karabin juga meyakinkan aku kayak ini aman, kamu jangan mikir yang aneh-aneh dulu. Ini darahnya semua dari pewarna makanan, jadi aman. Ini gula gitu, jadi ya ketika ngelakuin adegannya juga kayak wah yang penting aku bisa ngelakuin yang terbaik buat film ini gitu. Ya sekalipun itu properti ya, artinya bukan sesungguhnya, tapi ini nggak sih Mawar sempat ya tetap membayangkan itu nyata gitu loh. Wah, kalau membayangkan, sebenarnya saya juga membayangkannya itu kambing tetap sih Mas. Saya nggak berani membayangkan yang gimana gitu.
kambing aja menurut saya udah serem gitu. Oke. Apalagi yang lain. Ya, oke. Yang gini? Yang gini, oke. Kalau ke pribadi, saking sadisnya ketiga orang ini alias kita di film ini udah nggak cocok lagi disebut sebagai perempuan gitu ya. Udah Cocok jadi betina tuh cocok ya? udah cocok banget Cocok karena ya? kayak gitu kan. Soalnya saking karena menurut aku juga kan seperti yang Paroko bilang, Sarah Mawar bilang juga, maksudnya perempuan itu kan yang harus dihormati, dipuji gitu, itu dilindungi, yang memanusiakan manusia. Sedangkan kita di sini saking sadisnya tuh tidak ada yang melakukan kayak gitu. Itu udah kayak hobi ya, kayaknya kok jadi hobi deh gitu ya, dengan motong-motong, kok tega ya? kok tega gitu. Jadi saking sadisnya tuh udah nggak cocok lagi deh disebut sebagai wanita atau perempuan, emang dasar betina deh lu gitu. Iya, jadi Mas Rakmu cocok nih ngasih judulnya Para Betina, Pengikut Iblis. Sarah, sesadis apa film terbarumu ini? Kalau aku bilang ini benar-benar brutal, Brutal. tidak manusiawi, Ya. tidak rasional, dan benar-benar melanggar norma dan agama. Kayak mereka udah benar-benar melewati batas gitu, merugikan diri sendiri jatuhnya gitu. Mungkin buat mereka itu menguntungkan, buat si tiga betina ini menguntungkan, tapi sebenarnya sangat merugikan untuk dirinya masing-masing gitu. Jadi kayak dari perspektif aku adalah ini adalah contoh manusia yang kalau sudah nggak menaati norma dan agama akan seperti ini contohnya. Iya, Mereka akan melewati batas, mereka akan menghalalkan segala Rasional, cara. tidak rasional, ya. Tidak rasional, dan mereka akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan mereka masing-masing. Cara apapun itu, termasuk bersekutu dengan iblis. Iya. Begitu. Ada pesan buat para penonton film Para Betina Pengikut Iblis masing-masing? Jangan nyantet. Wah. Oh iya. Jangan nyantet. Jangan nyantet. Thank you. Kalau dari aku pasti jangan tiru adegan-adegan berbahaya yang ada di film ini. Terus teman-teman yang nonton juga jangan merekam selama berada di bioskop pastinya. Tidak berbajak. Iya, jangan bajak film gitu. Dan semoga teman-teman nanti puas dengan hasil dari kerja keras kami semua. Amin. Sarah? Pesan sudah sampai. Canda. Paket itu. Ya udah nyampe paket biasanya. Kalau aku pesan dari aku pribadi untuk para penonton, semoga pastinya suka, dan aku berharap para penonton untuk being open minded dan put the negative aside dulu dari judulnya kan, karena memang konotasi judulnya sangat-sangat kontroversial dan sempat rame kan waktu itu gitu. Jadi coba ditelaah dulu filmnya seperti apa, baru ambil poinnya dan ambil positifnya, jangan diambil negatifnya. Karena seperti quote yang aku selalu ingat adalah don't judge the book by its cover. Dan salah satu quote lirik dari Michael Jackson, before you judge me, try hard to love me. So before you judge the movie, try hard to love the movie. Ya, Gitu sih. mantap. Jadi kayak buka kacamatanya masing-masing selebar mungkin. Jadi don't being close minded gitu. Karena pesan moral dari film Para Betina Pengikut Iblis ini menurut aku sangat-sangat baik, dan semoga tersampaikan dengan baik juga gitu, dan semoga banyak yang suka, banyak yang nonton. Terima kasih. 16 Februari 2023 di bioskop kesayangan kalian. Yay. Terima kasih Hanggini, Mawar Jong, terima kasih, Sarah Fajira sudah terima berbincang kasih. dengan Warta Kota. Ditunggu film-film berikutnya yang tidak kalah mencekam dan tetap sehat. Terima kasih Sobat Eka sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa tanggal 16 Februari 2023 beramai-ramai datang ke bioskop, tonton mereka di film Para Betina Pengikut Iblis. Terima kasih, bye-bye. Iblis, kita ikut.
Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.